Timung. Lah pencet lu, Bu. Bagi sih berapa ekor nih? Terserah diri. Lah. Oh, merah hari ini, Cong. Dengong, senyum-senyum merah. Anciang, oh. Baca kelepak-kelepak nih. Cimung. Cimung. Ya, semua juga atas garamnya. Kayaknya ransianya reinkarnasi jadi muda loh. Cimung. Dah biar Ji. Dek, seru budak nih lurus, Dek.
Ya, karena hari ini lebih banyak yang muda-muda, ya, juga kasih motivasi hidup. Jadi dalam hidup kita, pegang dulu kata ini, tidak ada apapun yang harus diburu-buru, dan juga tidak ada sesuatu yang terlambat. Jadi terkadang kita punya konsep pemikiran, umur 20 kepala 2 sudah harus punya semuanya, punya ini, punya itu, sudah harus mapan, umur 30 sudah harus mapan, dan lain sebagainya. Ini yang umumnya ada di dalam pemikiran banyak orang di generasi saat ini. Lalu kini pertanyaannya, ketika semuanya itu tercapai, katakanlah di usia 24 tahun, semua yang diinginkan itu tercapai, cita-cita diraih, lalu sisanya mau apa? Makanya di sini ada yang mengajarkan bagaimana caranya untuk buat rencana hidup itu agar tidak terlalu memburu-buru sesuatu yang memang belum semestinya. Seperti halnya bunga. Ada macam-macam bunga. Ada bunga krisan, bunga sakura, bunga lili, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Sekarang kalau ditanyakan, di antara bunga-bunga tersebut, bunga mana yang terbaik? Tentu jawabannya, ya tidak ada. Semuanya punya saatnya untuk berbunga, punya saatnya untuk mekar. Bunga anggrek yang biasanya mekar atau berbunga di awal musim, juga ada waktunya. Dan juga bunga krisan yang biasanya dia akan mekar di musim gugur, juga ada waktunya, dan indah memang sesuai dengan keindahannya. Jadi tidak ada yang perlu terlalu diburu-buru. Nah, ini buat pelajaran bagi diri kita. Karena kalau misalnya kita seakan-akan memburu-buru sesuatu, semuanya agar cepat, usia 20, usia 30, sudah mapan secara ekonomi, sudah tidak kekurangan uang, semuanya sudah tercapai. Nah, itu sisanya mau bagaimana? Nah, itu akan banyak sekali dampak buruknya. Jadi bukannya tidak baik, ada. Tetapi akan ada di balik itu. Yang mana proses yang terlalu cepat. Makanya guru-guru hebat, beliau tidak mengharapkan muridnya itu agar cepat sukses dibandingkan yang lain. Tetapi dia akan lebih menempatkan muridnya itu, mengharapkan agar lebih banyak meraih kemenangan, meraih keberhasilan sebanyak mungkin. Karena apa? Dari serangkaian proses itu akan mematangkan. Jadi ketika kesuksesan itu diraih, pengalamannya sudah penuh. Berbeda dengan yang sukses tapi pengalamannya masih kurang. Alhasil, kebanyakan sisa waktu hidupnya itu akan kurang begitu baik. Karena ada yang merupakan dampak yang sudah pasti umumnya terjadi. Itu ada dua dampak. Yang pertama adalah ego. Itu kesombongan, keangkuhan, tinggi diri itu sudah pasti. Biasanya, kalau tidak awas, orang-orang yang sukses dalam waktu cepat, tanpa melalui berbagai macam pengalaman di dalam hidup yang cukup berarti. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua, itu akan ada rasa kehampaan. Kehampaan di sini. Nah, kenapa? Ketika seseorang terlalu cepat memperoleh cita-citanya, apa yang diinginkannya, maka ia akan sampai pada titik di mana semuanya sudah diraih. Nah, katakanlah ketika misalnya bekerja, sudah punya gaji yang besar, lalu tabungan apa juga sudah cukup semua. Mungkin akan ada satu hari di mana sudah tidak mau bangun tidur lagi. Karena apa? Ya mau apa lagi? Semua sudah diraih. Dan untuk kembali ya nggak usah takut. Udah biarin, nggak usah takut. Lalu untuk kembali menemukan lagi,
menemukan tujuan hidup yang baru itu bukanlah hal yang mudah. Nah, makanya ini dijadikan sebagai perenungan lah. Nah, karena misalnya gini, ada gambaran untuk lebih jelasnya. Jadi kalau kita ibaratkan waktu hidup kita itu seperti jam, ya mungkin seperti jam ini, jam dinding yang ada jarumnya. Nah, katakanlah di dalam satu hari itu adalah 24 jam. Nah, dan kita ambil usia kehidupan kita, katakanlah ada di usia 80 tahun rata-rata. Nah, dari 80 tahun kita bagi ke dalam 24 jam. Nah, kini kira-kira 1 jam itu sama dengan 3 tahun atau 3,3 tahun. Nah, di sini kita akan bandingkan ketika pukul 6 pagi. Biasanya apa yang kita lakukan? Beberapa mungkin baru bangun tidur, baru bersiap-siap, ada yang sudah mulai jogging dan lain sebagainya. Ini pukul 6 pagi. Dan sekarang kalau kita bandingkan dengan usia kehidupan, di pukul 6 pagi, itu ibaratnya usia kita kalikan 3,3. Berarti sekitar 18-19 tahun. Nah, 18-19 tahun, dimana sedang siap-siapnya itu membuka awalan baru. Nah, sedang mempersiapkan diri. Jadi bukan waktunya itu menuai sukses, belum. Jadi 18-19 tahun itu sedang waktunya bersiap-siap. Lalu kalau di pukul 12, itu biasanya pukul 12 ada sebagian istirahat. Ada sebagian juga sudah makan siang mungkin, menikmati apa yang sudah diraihnya selama setengah hari itu. Nah, kalau di usia kehidupan 12 tersebut, kita kalikan 3,3, berarti itu di angka 36-37 tahun. Nah, ibaratnya hidup kita di usia 36-37 tahun itu seperti di waktu pukul 12. Nah, sudah bekerja. Kini waktunya istirahat. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi pukul 15. Biasanya pukul 15 itu sudah mendekati menjelang pulang kerja beberapa. Nah, kita kalikan kalau misalnya hidup kita di usia itu usia 15 dikalikan dengan 3,3, kira 45-46 tahun. Nah, tapi masih punya banyak waktu lagi. Nah, setidaknya sebelum pulang kerja masih ada waktu lagi untuk meraih sesuatu yang mungkin belum tercapai. Nah, lalu biasa pukul 18 itu sudah waktunya pulang ke rumah. Di rumah ada yang sudah mulai makan sore, berkumpul bersama keluarga. Nah, ini kalau misalnya usia kehidupan kita di pukul 18 berarti sama dengan kalikan 3,3. 18 kali 3,3 itu sekitar berapa? Siapa pintar matematika? 54, Nah, 59, sekian. 54. 3,3 kali 18 54. 54. 59 Nah. 54. Nah, tukang dagang dia hitung lebih cepat. Anak-anak bisa hitung matematika. Ya kan? 54, 55. Nah, itu. Jadi seperti usia 54, 55. Berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, lalu di pukul 20. Biasa 66-67 tahun. Nah, biasa di pukul 20 itu waktunya untuk beberapa tulis jurnal kehidupan. Untuk renungkan ketika satu hari itu telah berlalu, apa saja yang dilalui. Pengalaman-pengalaman hidup itu akan ditulis sebagai dokumentasi, ataupun untuk riwayat. Nah, itu sama seperti usia kita di usia 66 tahun. Jadi di sini ini merupakan apa yang untuk gambaran saja bahwa di dalam hidup kita, tidak ada yang perlu harus diburu-buru, karena semakin kita push, semakin kita buru-buru, yang ada malah akan membuat kita itu tertekan dan menjalani hidup itu tidak sesuai dengan apa yang memang diri kita benar-benar inginkan. Jadi kalau misalnya kita berusaha menjadi seseorang yang mana bukan diri kita, sekalipun kita dapat mencapai itu, tetap nanti akan ada dampak di balik itu semua. Makanya lebih baik itu berusaha, fokus selagi masih usia dini, selagi masih
tidak ada apapun yang dirasa menjadi resiko yang terlalu besar. Lakukan itu dengan mencoba berbagai bakat sebanyak mungkin. Tentunya bakat yang positif yang akan menghasilkan sesuatu. Karena kalau misalnya kita hanya menetapkan fokus pada memiliki kemapanan saja secara ekonomi, itu sebenarnya mudah. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus berusaha untuk menekan pengeluaran agar tidak sampai lebih besar daripada penghasilan. Itu saja. Lalu sedikit demi sedikit menabung, menaruh modal dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pasti. Mungkin tidak akan lama akan memperoleh kemapanan secara ekonomi. Tetapi sekarang apa itu saja? Nah, kalau misalnya itu jadi untuk pilihan hidup kita harus cari. Lalu juga bagi siapa juga yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga harus betul-betul memikirkan jurusan yang akan dipilih. Karena kalau misalnya salah jurusan pun ya sama saja sebenarnya buang-buang waktu. Ketika memperoleh gelarnya juga tidak sesuai dengan diri sendiri. Mungkin lebih baik cari pengalaman yang lain, cari keahlian, kemampuan yang lain, atau malah traveling bahkan lebih baik gitu. Tapi bukan berarti lantas buang waktu sia-sia begitu saja, juga bukan. Tetap berjalan, tetap sesuai dengan irama alam. Hanya saja jangan memburu-buru hasil, karena semuanya ada prosesnya, ada waktunya. Yang terpenting adalah kita tetap berjalan secara benar untuk menuju pada tujuan. Jadi untuk sebuah perahu atau kapal yang masih memiliki kompas dan arah tujuan yang pasti, sekalipun mesinnya sudah mati, maka arah angin itu akan membawanya. Tetapi kalau kapal itu sudah tidak punya kompasnya, setiap arah adalah jalan untuk menuju karam. Jadi dalam hidup harus punya arah tujuan yang pasti dan tetap jaga kompas itu, jangan sampai hilang. Karena kalau kompasnya sudah hilang, kemanapun tidak tahu harus pergi kemana. Seperti kapal yang terombang-ambing tengah samudra, tidak tahu harus menuju kemana lagi. Makanya dikatakan bagi kapal yang sudah tidak memiliki kompas, maka seluruh arah mata angin itu adalah jalan menuju karam. Ya, saya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasamijatu sambe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha sapi tiyo wiwajantu sabaro gowina satu mate bawa twantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cang wudha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayuwadaka danawadaka siriwadaka yasawadaka balawadaka wanawadaka sukawadaka hotu sabada dukharo gabaya wera sokasan tujuh padawa aneka antaraya piwinasan tujate jasa jaya siddhi danang labang
โสติบากยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโบกังวุติจายสวาสัตวาสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเต